Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita lakukan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dengan saya sendiri, nama saya Rinjani Cinta, absen 31, dan ada rekan saya Cantika Nurul Fitri dengan absen 9. Pertama, pengertian dari berpikir kritis. Kata dari berpikir memiliki makna fungsi dari akal pikiran. Sebagian ulama membagi akal menjadi dua jenis, yaitu akal insting dan akal tambahan. Betapapun tingginya kemampuan akal, tetap saja merupakan salah satu dari kekuatan manusia, dan semua kekuatan manusia pasti memiliki batasan dan titik lemah. Oke, kali ini saya akan menambahkan pendapat dari Rinjani Cinta Safira yang mengenai pendapat ulama mengenai akal. Yang satu kan namanya akal insting. Nah, akal insting ini adalah kemampuan dasar manusia untuk berpikir dan memahami sesuatu yang bawa sejak lahir. Sedangkan akal tambahan adalah kemampuan berpikir dan memahami yang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Islam menggariskan banyak syariat untuk menjaga dan mengembangkannya, seperti pertama, mengharapkan apapun yang dapat menghilangkan akal, baik minuman, makanan, ataupun tindakan. Kedua, masukkan akal dalam 5 hal primer yang harus dijaga dalam syariat Islam, yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Yang ketiga, menjadikannya sebagai syarat utama taklif, yaitu kewajiban dalam syariat. Menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya untuk belajar. Melarang umatnya membaca bacaan atau mendengarkan perkataan-perkataan yang dapat menyesatkan dari pemahaman yang benar. Selanjutnya ada dalil nakli tentang berpikir kritis. Di sini ada Quran Surat An-Nisa ayat 82, kemudian ada Al-Baqarah ayat 44, dan ada Surat Al-An'am ayat 32. Bunyinya, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Lalu at-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat, maka tidakkah kamu berpikir, wamal hayatud dunya illa laib, wamal hayatud dunya illa laibun walahun walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang takwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Selanjutnya, Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 peristiwa yang buruk untuk menjalankan kita semua. Yang pertama itu ada kemiskinan. Jadi orang-orang itu biasanya sadar ketika mereka itu miskin. Gitu. Terus abis itu yang kedua ada kekayaan. Yang ketiga ada sakit. Sakit juga membuat orang biasanya mulai taubat saat dia sudah sakit parah. Terus keempat ada masa tua. Yang kelima ada kematian yang cepat karena usia atau umur yang dimilikinya dan tidak memberi manfaat. Keenam datangnya Dajjal, dan ketujuh hari kiamat. Penjelasan tentang ilmu kalam. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, ketika ditanya tentang bahasan dalam ilmu kalam dari sosok dan bentuk, ia berkata, hendaklah engkau berpegang kepada as-sunnah dan jalan yang telah ditempuh oleh salafus salih. Jauhi olehmu setiap hal baru karena ia adalah bid'ah. Imam Ibnu Jauzi menambahkan, yang wafat pada tahun 597 Hijriah, rahimahullah, berkata, para ulama dan fuqaha atau ahli fikih umat ini dahulu mendiamkan atau mengabaikan ilmu kalam bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menganggap ilmu kalam itu tidak mampu menyembuhkan seseorang yang haus, bahkan dapat menjadikan seseorang yang sakit menjadi sakit. Oleh karena itu, mereka tidak memberi perhatian padanya dan melarang untuk terlibat di dalamnya. Oke, tambahan untuk ilmu kalam. Di sini ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga pernah berkata,
Barang siapa yang memiliki ilmu kalam, dia tidak akan beruntung. Beliau juga mengucapkan tentang hukum untuk ahli kalam, menurutku adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal atau sepatu dan dinaikkan ke unta, lalu diiringi keliling kampung dan dikatakan, inilah balasan orang yang telah meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah serta mengambil ilmu kalam. Beliau juga mengatakan, segala ilmu selain Al-Quran hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan fikih untuk mendalami agama. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya. Qala hadatsana telah menyampaikan hadis kepada kami. Selainnya itu ada bisikan syaitan belaka. Lanjut, Sandika. Boleh dilanjut. Oke, sebelum memulai ke batasan-batasannya, ada juga dalil yang menyatakan tentang ilmu kritis. Itu surat Al-Imran ayat 190-191. Ini dalil yang cukup terkenal ya untuk materi kita yang materi KD ketiga ini. Bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Artinya itu, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke, tadi saya akan menjelaskan slide ini. Hendaklah kita mengetahui batasan-batasan akal, sehingga kita tahu kapan kita boleh melepas akal kita di lautan pandangan, dan kapan kita harus mengontrolnya dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Karena agama sama akal tuh nggak bisa diluruskan dengan satu pemikiran gitu. Karena kan kalam Allah tuh nggak bisa diselaraskan dengan logika. Di antara beberapa hal yang kita tidak boleh mengedepankan akal dalam bahasnya adalah pertama, hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan perkara goib. Karena kan goib kan sesuatu yang nggak bisa kita lihat ya, nggak bisa kita pakai pemikiran secara logika, karena kan nggak mungkin. Lalu yang kedua, dasar-dasar akhlak dan adab yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti adab makan dan minum, adab buang hajat, akhlak terhadap orang tua, sama ada anak kecil, dan lain-lain. Ajaran syariat Islam, terutama dalam masalah ibadah, seperti menetapkan atau menafikan syariat sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan lain-lain. Dibutuhkan akal untuk memahami, merenungi, dan menyimpulkan suatu hukum dari dalil. Tapi akal tidak boleh keluar dari dalil yang ada. Ia tidak boleh menentangnya ataupun mengada-ngada. Akal merupakan nikmat yang sangat agung, namun ia bukanlah segalanya. Jika ada keterangan wahyu dalam masalah apapun, maka itu yang harus didahulukan, dan akal harus menyesuaikan dengannya. Jadi, kalau ada sesuatu tuh harus pakai Al-Quran dulu. Kalau misalnya nggak ada Al-Quran ya, sesuai dengan hadis Rasulullah. Kalau misalnya nggak ya mungkin dibahas para ulama dan sebagainya, lalu kita menggunakan akal. Sebelum mengakhiri, ada beberapa nih contoh yang sering terjadi di kehidupan sekarang. Contohnya adalah masalah penyimpangan yang dinormalisasikan. Mereka mengatasnamakan toleransi untuk menerima mereka untuk menerima suatu penyimpangan atau bahkan membenarkan suatu penyimpangan tersebut. Jadi mereka lebih memilih untuk hukum agama menyesuaikan dasar kemanusiaan daripada dasar kemanusiaan ini disesuaikan dengan hukum agama yang sudah ada. Contohnya aja nih ya, sekarang ini kan kayak banyaklah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, orang-orang ini mereka berorasi atas nama toleransi. Kayak ya sebagai manusia ini harus toleransi untuk dinormalisasikan penyimpangan mereka ini. Padahal
Jika kita melihat arti toleransi yang sesungguhnya, itu kita bukan berarti mendukung, tapi juga bukan berarti juga kita membenci mereka atau membuli mereka. Di sini toleransi yang dimaksud adalah ya kita menghargai mereka, namun kita juga membantu mereka untuk uh, membawa mereka ke jalan yang benar gitu loh. Juga tetap menasihati bahwa hal yang mereka lakukan itu salah, tapi juga tidak membenci mereka. Jadi gini, ada ada beberapa cara untuk cara kita dalam menyampaikan suatu nasihat. Yang pertama, kalau misalkan emang kalian mempunyai kekuasaan untuk bisa uh, merubah suatu penyimpangan, gunakanlah kekuasaan itu untuk merubah. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa, ya cukup dengan teguran aja. Dan kalau misalkan emang kalian takut untuk melakukan teguran, atau karena takut ilmu, atau takut menyinggung perasaan orang tersebut, kalian juga bisa dengan cara hati gitu loh. Kayak cukup dengan hati kalian yang nggak ikhlas, maksudnya tidak menerima hal penyimpangan tersebut dengan terjadi, itu udah cukup gitu loh. Intinya penyampaian itu dilakukan oleh ulama gitu loh. Kayak selagi kalian bukan ulama, ya kalian nggak wajib dalam menyampaikan dakwah. Silakan Cantika jika ingin menambahkan. Kan ajaran yang benar itu ajaran Rasulullah ya. Kita ikutin ajaran Rasulullah. Bisa dibilang sekarang tuh agama Islam nggak sepenuhnya Islam karena banyak namanya kan dibagi-bagi itu ada Islam NU, Islam Syiah, ada juga Islam sekuler dan sebagainya. Kan sebenarnya itu juga salah manusia sendiri karena campur tangan menggunakan logika dan akal. Sebenarnya tuh nggak bisa disamaratain karena nggak bakal bisa selaras. Misalnya contohnya nih mengenai musik, lagu, kan mereka mikirnya zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda. Nggak bisa disamaratain kayak gitu. Kalau misalnya lagu nggak boleh, tetap nggak boleh dasarnya. Terus mengenai banyak ya pokoknya ya intinya gitu. Terus juga mengenai pemimpin yang katanya demokrasi, mengedepankan demokrasi. Sebenarnya sih kalau dalam Islam ya, kita tuh pemimpin sezolim apapun ya, kita turutin aja. Nggak ada tuh namanya demonstrasi, nggak boleh. Kalau misalnya Islam yang benar, ya udah kita ikutin aja. Walaupun pemimpinnya zolim, kita ikutin aja. Nggak ada tuh kata-kata demonstrasi. Jadi kalau misalnya ada gerakan Islam yang kayak gitu, semua tuh bukan gerakan Islam sebenarnya. Gerakan Islam sebenarnya tuh yang ikutin apa kata pemerintah. Kalau bisa dirubah sih, bukan sistem demokrasi, tapi sistem khalifah. Ya. Setuju banget sama Cantika tentang masalah itu, bahwa di Islam sendiri itu Islam itu udah kedamaian. Islam itu damai. Jika orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah suatu kekerasan, itu hanya orang-orang yang menyalahgunakannya, orang-orang yang tadi dia menyalahgunakan akal pikiran sehingga terjadilah kekerasan yang salah salah tangkap atas hukum yang ada gitu loh. Jadinya mereka menganggap bahwa kekerasan itu diperbolehkan dalam Islam. Padahal Islam sendiri itu uh, mengedepankan kedamaian gitu loh. Jadi buat para kalian yang menganggap Islam tuh radikal atau gimana, itu sebenarnya kan Islam itu jangan salah ya, agamanya, selain orangnya. Benar, itu juga dampak dari gulu. Gulu ini tuh adalah orang yang berlebihan, orang yang memiliki semangat agama tinggi, tapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Jadi memang ilmu itu sangat penting sekali ya. Karena tadi kalau misalkan kalian memiliki semangat beragama yang tinggi, namun ilmu yang nggak cukup, akhirnya jadi gulu ya. Akhirnya kalian yang ngada-ngada aja gitu, mengada-ngadakan hukum yang nggak ada, mengartikan sendiri hukum Islam yang sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Jadi mengartikan sendiri suatu hukum yang seharusnya tidak sesuai dengan syariat. Juga kalau misalnya Islam itu bahaya ya, kalau misalnya di Indonesia orang non Muslim juga masih aman-aman aja kan. Berarti kan emang Islam itu emang diajarkan kedamaian dan sebagainya. Kalau misalnya di Islam di Indonesia, kalau misalnya Islam dulu itu juga yang non Muslim hidupnya aman-aman aja, nggak ada yang gimana-gimana kan ya? Iya kan Cin? Iya. Kan Islam Iya. Ya gitu. Ya. Oke. Sepertinya itu saja yang ingin kita sampaikan, cukup banyak, dan mohon maaf sekali apabila ada kalimat yang kurang jelas atau kata-kata yang menyinggung. Kita spontan. Oke, selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.